Pada episode sebelumnya, Slirko yang kepo akhirnya mengetahui rahasia dari Pangeran Gyosong. Nah, apakah Slirko akan melaporkannya kepada Raja? Gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung gas ke episode 3. Slirko yang masih syok langsung berlari keluar. Namun setelah itu, ia pun kembali tersenyum licik karena telah melihat sosok lain dari Pangeran Gyosong. Karena Pangeran Gyosong tidak ada di kamarnya, Ratu pun mulai panik dan menduga kalau Pangeran Gyosong sedang melakukan aktivitas jadi-jadiannya. Ratu pun berpikir bagaimana caranya agar Pangeran Gyosong tidak melakukan aktivitas Power Ranger-nya lagi. Sementara itu, Slirko yang telah melihat kejadian langka tadi dengan pedenya langsung melaporkannya kepada Ibu Suri. Alih-alih gembira, Ibu Suri malah mengingatkan Slirko jika kejadian itu benar adanya, maka nyawa Pangeran Gyosong akan terancam. Namun, jika tidak benar, maka nyawa Slirko lah yang akan tamat. Mendengar perkataan Ibu Suri, akhirnya Slirko pun ragu atas apa yang dilihatnya. Hal itu membuat Ibu Suri marah dan menyuruh Slirko agar fokus untuk mengajari Pangeran Simso saja. Ratu pun membuat aturan baru untuk Pangeran Gyosong agar tidak berkeliaran di istana untuk sementara waktu. Dan Ratu pun menyuruh Pangeran Gyosong untuk fokus belajar sampai ujian selesai. Ia pun memerintahkan untuk tidak membolos karena Ratu menaruh harapan besar kepadanya. Pada pagi hari, para pangeran mengikuti ujian pertama pemilihan putra mahkota. Para selir pun memberi semangat kepada putra-putranya. Namun Ratu berjalan tergesa-gesa dengan panik membuat Ibu Suri curiga dan memberi kode ke arah dayangnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ibu Suri pun melanjutkan bincang-bincangnya dengan Selir Huang, mengatakan bahwa Selir Huang mirip dengannya pada saat muda dulu. Dan hal itu membuat Selir Huang semakin gede rasa. Ratu yang telah tiba di tempat putra mahkota sangat terkejut melihat putranya tak sadarkan diri lagi. Kasimnya pun memberi Ratu buku catatan medis yang isinya ditulis sendiri oleh putra mahkota. Semakin sering ia pingsan menandakan semakin parah penyakitnya. Masalahnya apabila putra mahkota tidak menghadiri kelas pagi, maka akan ada rumor negatif tentang kabar keadaan putra mahkota yang sakit dan kian memburuk. Ditambah apabila ia tak hadir juga pada kelas siang. Namun berdasarkan pertimbangan Ratu, karena putra mahkota tidak bisa mengikuti jadwal yang sangat padat, jadi Ratu memutuskan untuk merubah jadwal putra mahkota agar bisa fokus untuk berobat. Ujian tahap pertama pun dimulai, di mana yang lolos pada tahap kedua diambil dari nilai tertinggi. Dan soal pertama adalah aritmatika, di mana soal itu tentang membuat sebuah waduk dengan panjang, lebar, tinggi, dan volume yang sudah ditentukan. Nah, berapa orangkah yang dibutuhkan untuk mengerjakan waduk tersebut? Selain menuliskan jawabannya, mereka juga harus menuliskan caranya. Membuat mereka pusing 7 keliling, belum lagi ditambah dengan soal literasi, yang mana mereka harus menjelaskan tentang sikap hidup orang bijak yang tahu akan tujuan hidupnya. Namun tiba-tiba Raja menambah soal lain yang membuat para menteri bingung karena itu tidak ada dalam daftar rencana soal yang mereka buat. Meskipun si Wisong sudah mendapatkan bocoran dari ketua dewan alias kakeknya, namun para pangeran lain masih memiliki kesempatan untuk menang karena adanya soal tambahan dari Raja. Akhirnya putra mahkota pun sadar dan langsung ingin pergi menghadiri kelas siang. Namun Ratu melarangnya karena ia ingin putra mahkota fokus untuk pengobatannya. Di samping itu, para menteri pasti sibuk mengawasi ujian. Mbak Dayang segera menemui Ratu untuk melaporkan bahwa sang raja memberikan soal ujian tambahan yang aneh. Jadi soal tambahannya adalah para pangeran diharuskan membuat 2 bulan sabit dengan 1 garis karena raja ingin melihat jawaban kreatif dari mereka. Pangeran Bogem yang pintar melipat kertas terlebih dahulu. Lalu ia menggambar garis pada tengah kertas lipatan. Dan yang lainnya pasti masih sibuk berpikir di mana ia akan menggambar garisnya. Di tempat berbeda, tanpa Ibu Suri datang ke markas Pangeran Gyosong, memastikan laporan Slirko, memeriksa semua peralatan make up dan aksesoris yang ada. Dan tampak dari ekspresi wajahnya, ia merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Ratu. Ujian tahap 1 pun berakhir.
Dan pertanyaan terakhir dari raja membuat Menteri Pertahanan stres. Ia pun berpendapat mana ada garis tebal digambar di tengah-tengah gambar. Namun pendapat menteri lainnya membenarkan garis tersebut. Meskipun garisnya tebal, itu merupakan satu garis yang mana akan membentuk bulan sabit. Dan ia berkata tidak ada jawaban yang salah. Karena apapun yang digambar, itu akan membentuk gambar bulan. Hanya saja raja ingin melihat seberapa besar kreativitas mereka. Namun raja mengagumi jawaban garis tebal itu karena raja tidak pernah berpikir untuk membuat hal seperti itu. Dan jawaban itu dibuat oleh Pangeran Songnam. Namun saat para menteri memeriksa jawaban literasi, Pangeran Wisong memberi satu tanda yang sudah dimengerti oleh kakek dan ante-anteknya. Mereka pun memberikan nilai sempurna kepada Pangeran Wisong. Namun, sekretaris kerajaan memberikan nilai biasa saja, membuat si kakek ini kesal. Lalu, pada saat memeriksa jawaban aritmatika, Menteri Pertahanan menyebut jawaban salah satu peserta ujian itu payah. Menurutnya jawabannya menggurui si pembuat soal, dan ia pun memberikan nilai rendah. Namun sekretaris raja tertarik dengan jawaban tersebut, di mana hitungannya benar, namun menjelaskan tidak bisa menghitung jumlah pekerja hanya dengan rumus, karena ada perubahan musim, di mana pada musim semi saat durasi senjanya pendek, jumlah pekerja yang selesai akan lebih sedikit, apalagi pada saat musim dingin. Dan dengan mempertimbangkan para pekerja yang sebagian besar adalah petani, jadi sebisa mungkin mereka tidak boleh melibatkan petani dan harus dibuat aturan waktu bekerja yang tidak mempengaruhi waktu panen. Dan pandangan luas ini membuat sekretaris raja kagum. Pandangan ini pastinya tidak akan diterima oleh orang-orang yang berpikiran sempit. Dan ini merupakan jawaban dari Pangeran Songnam. Akhirnya pengumuman pun tiba, di mana Pangeran Wisong yang curang serta Pangeran Bogem lulus dalam ujian pertama, membuat Slirte tampak gembira. Mbak Dayang juga terlihat senang karena Pangeran Gyeosong dan Pangeran Songnam juga lulus. Bersambung ke part selanjutnya ya.